Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lin Samosir dengan NIM 220300051 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 22B Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi dan jenis lingkungan pendidikan, yang dimana materi ini akan membahas mengenai lingkungan pendidikan, jenis-jenis lingkungan pendidikan, dan yang terakhir, fungsi dari lingkungan pendidikan. Langsung saya kita ki video pembahasannya ya. Selamat menyaksikan. Oke, untuk topik pembahasan yang pertama, kita masuk ke lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini dapat diartikan sebagai faktor lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung yang mempengaruhi praktik pendidikan atau merupakan bagian dari lingkungan sosial. Nah, ketika kita mau membahas mengenai lingkungan pendidikan ini, itu artinya kita sedang membahas mengenai tripusat pendidikan, yang dimana tripusat pendidikan ini terdiri dari lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan yang terakhir itu adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, ketiga lingkungan pendidikan tersebut merupakan lingkungan di mana anak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, ketiga lingkungan pendidikan ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, itu ada lingkungan pendidikan keluarga, yaitu kelompok utama atau inti dari kelompok kecil disebut keluarga inti karena terdiri dari 3 komponen, yaitu bapak, ibu, dan anak. Lingkungan keluarga ini merupakan pendidikan yang awalnya bersifat informal, sebagai penanggung jawab adalah orang tua. Kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang telah disiapkan untuk mencetak generasi penerus sebelum mereka masuk ke dalam proses pembangunan yang ada di masyarakat. Nah, untuk itu sekolah dengan segala sarana dan prasarananya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama. Beberapa kontribusi terhadap anak sebagai peserta didik. Yang pertama, itu adanya sekolah dapat membantu para orang tua dalam perannya menanamkan pembelajaran budi pekerti yang baik. Yang kedua, dengan adanya sekolah dapat memproses pendidikan dalam menjalani kehidupan di masyarakat kelak. Ketiga, itu adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Warna-warni pendidikan yang dialami di masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik dari pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, kesopanan, bahkan agama. Lingkungan pendidikan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang sangat penting bahkan di luar lingkungan rumah dan sekolah, karena lingkungan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi intelektual siswa. Itu adalah topik pembahasan yang ketiga yang akan membahas mengenai fungsi lingkungan. Yang pertama itu ada fungsi lingkungan keluarga. Fungsi dari lingkungan pendidikan keluarga ini adalah yang pertama menumbuh kembangkan emosional anak, yang kedua membentuk pendidikan moral anak, yang ketiga menanamkan pendidikan sosial anak, dan yang keempat itu adalah sebagai awal pendidikan agama bagi anak. Yang kedua itu ada fungsi lingkungan pendidikan sekolah. Yang pertama itu ada mengembangkan kecerdasan, pemikiran, dan memberikan pengetahuan. Yang kedua itu ada spesialisasi, yang ketiga ada efisiensi, yang keempat ada sosialisasi, yang kelima ada konservasi dan transmisi kultural, dan yang keenam itu ada transisi dari rumah ke masyarakat. Dan yang terakhir itu ada lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan masyarakat ini menjadi tempat terselenggarakannya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sendiri memiliki fungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Meskipun memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun pada akhirnya ketiga lingkungan pendidikan tersebut mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mempersiapkan anak agar kelak siap dan dapat hidup di masyarakat yang ditempatinya. Nah, tidak ada saingan dan tidak ada siapa yang paling penting di antara pendidikan keluarga, sekolah, maupun masyarakat untuk mendidik anak. Pada hakikatnya, ketiga lingkungan tersebut tidak bisa dipisahkan dan perlu kerjasama dalam rangka untuk mencapai pendidikan yang diharapkan. Oke, segitu saja video pembahasan dari saya mengenai fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.